الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وإن الآخرة هي دار القرار صدق الله العلي العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ini, kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam cahaya hati Indonesia. Dan baik, Masya Allah, kita sudah awali dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Dan kita punya 3 tema yang sangat luar biasa. Yang pertama, topeng manusia di dunia. Haruskah kita menggunakan topeng? Ada yang bilang kadang-kadang harus, Masya Allah ya. Dan selanjutnya, ghibah membawa petaka, udah pasti iya ya. Dan yang ketiga, ketika hidup merasa paling sulit. Waduh, temanya bagus-bagus banget. Jangan dilewatkan dari awal sampai akhir nanti ya. Dan insya Allah kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Ustadz Abdul Kafi dan Ustadz Abdul Basit. Seperti biasa, nanti kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Dan Masya Allah, ini tetap kita jaga protokol kesehatan dengan 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Kita sabar sama-sama ya. Dan baik, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke dalam tema kita yang pertama, topeng manusia di dunia, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dan Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Agar tujuan pembangunan cepat tercapai, salah satu komponen terpenting yang harus ada adalah membangun moral dan membentuk akhlak masyarakatnya. Satu daerah bisa maju bukan cuma karena faktor kecanggihan teknologinya saja. Satu daerah bisa jaya bukan karena perputaran ekonominya yang luar biasa. Tapi Indonesia bisa maju, Indonesia bisa jaya kalau masyarakat yang ada di dalamnya memiliki moral dan akhlak mulia.
Itulah sebabnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke alam dunia tidak lain dan tidak bukan memperbaharui akhlak manusia. Nabi mengatakan seorang mukmin yang sempurna adalah mereka yang baik akhlaknya. Belum sempurna iman seseorang kalau akhlaknya masih setengah-setengah. Saudara, akhlak itu kan perangai, tabiat, sifat manusia. Karenanya pantas Nabi diutus ke alam dunia untuk memperbaharui akhlak manusia agar lebih baik dia bisa mengenal Allah, berhubungan baik dengan sesama manusia dan dengan alam semesta. Inilah kemudian yang kita sebut dengan rahmatan lil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Akhlak terpuji adalah seorang manusia, seorang mukmin. Dia paham betul tugasnya diciptakan oleh Allah ke alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Ketaatan, kepatuhan, kemudian mengerjakan seluruh yang diperintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu namanya mukmin yang taat, zahir dan batin. Dia laksanakan perintah Allah dan dia jauhi larangannya. Kenapa? Dia sadar betul bahwa tugasnya di alam dunia tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah. Mengerjakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Enggak bisa mulut saja mengatakan saya taat kepada Allah, tapi perintah Allah tidak dikerjakan, larangannya malah yang dikerjakan. Ini namanya tidak berakhlak, ini namanya memakai topeng. Saudara, maaf, terkadang memang sifat akhlak tercela lebih muncul dari kepribadian kita. Topeng-topeng itu yang digunakan. Maaf sajalah, kalau untuk topeng manusia, jangankan kepada hal-hal yang sifatnya maksiat, kepada hal-hal yang sifatnya tercela. Untuk urusan ibadah saja, kita nih manusia masih banyak yang tidak menggunakan akhlak. Buktinya apa? Untuk urusan ibadah saja kita masih banyak yang menggunakan topeng sesuai dengan strategi masing-masing. Satu contoh misalnya berangkat haji karena ingin dibilang orang kaya. Menggunakan topeng untuk beribadah. Hasilnya ria, ibadahnya tidak menghasilkan apa-apa, pahalanya nol. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangankan untuk hal-hal yang sifatnya lain, untuk ibadah saja masih banyak di antara kita yang menggunakan topeng, kamuflase, pura-pura. Ini mencerminkan akhlak yang tidak terpuji. Rajin sholat, nggak taunya nggak enak sama mertua karena rumahnya tinggal numpang sama mertua. Menggunakan topeng dalam beribadah, pura-pura. Padahal kalau kita merenungi tugas yang Allah embankan kepada kita sebagai makhluk yang bernama manusia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Kepasrahan, kepatuhan, totalitas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan yang lain. Kalau sudah mengharapkan yang lain,
maka kita terjebak menggunakan topeng-topeng sesuai dengan kondisi dan keadaan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa, karenanya baginda Nabi diutus ke alam dunia memperbaharui akhlak. Tidak menggunakan topeng, kepalsuan, kamuflase, pora-pora. Menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Itulah ajaran Islam. Itulah yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka pantas dalam kurun waktu 23 tahun tugas kenabian dan kerasulan beliau, Islam mampu menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki kota Bizantium dan Persia, sehingga sampai sekarang mewarnai 2/3 belahan bumi ini dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Dakwah Nabi diterima oleh masyarakat ketika itu karena memang tidak ada kepalsuan, tidak ada topeng, tidak ada intrik, tidak ada kepentingan. Yang disampaikan adalah hak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari keridhaan Allah. Maka dakwah Nabi itu diterima. Pertama, ucapan dengan perbuatan beliau sama. Enggak pura-pura, enggak kamuflase, enggak kalau ada keinginannya saja. Nabi dakwahnya diterima oleh semua kalangan itu karena ucapan dan perbuatannya sama. Satu contoh misalnya, Nabi mengatakan, saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam, ambil air wudhu, dirikan sholat tahajud, laporkan persoalan hanya kepada Allah. Dalam sejarah kita baca, Nabi kalau sholat tahajud, kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Ucapan dengan perbuatannya sama. Mohon maaf, kita ini sekarang menggunakan berbagai macam topeng sesuai dengan kepentingan dan keinginan. Ingin suaranya banyak dipilih oleh masyarakat, maka pencitraan kemudian yang dibuat. Apalagi dengan kecanggihan teknologi, sekarang ini orang lebih mementingkan eksistensi dirinya. Lewat media sosial, jual narasi, menampilkan hal-hal yang bagus. Padahal kenyataannya, realitasnya jauh panggang dari api. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Karena itu dakwah Nabi diterima oleh segala macam lapisan masyarakat, ucapan dengan perbuatannya sama, jauh dari unsur pura-pura. Contoh lain, Nabi pernah mengajarkan, rajinlah kalian bersedekah. Sejarah hidup beliau kita baca. Di rumah Nabi itu nyaris belum pernah ada uang nginap. Rajin-rajinlah bersedekah. Sejarah mencatat Nabi di rumahnya belum pernah ada duit nginap. Karena itu dakwah beliau, ajaran Islam diterima dalam kurun waktu 23 tahun. Ucapan dengan perbuatannya sama. Tidak ada kepentingan, tidak ada unsur pura-pura. Wajar kemudian kalau baginda kita Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, seorang mukmin yang sempurna adalah mereka yang baik akhlaknya, hidup sesuai dengan tuntunan ajaran agama, jauh dari sifat pengkhianat, jauh dari sifat zolim, jauh dari sifat mengambil hak orang lain.
Yang dia cari, yang dia ingin gapai tidak lain adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau selain Allah yang ingin dia raih, maka manusia seperti ini bisa jadi menggunakan berbagai macam topeng. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ingin mendapatkan kekuasaan yang tampil topeng kecurangan, pencitraan, agar dipilih oleh masyarakat, dipilih oleh rakyat. Nanti kalau sudah terpilih, kelihatan baru aslinya, topeng terbuka. Bapak Ibu saudara-saudara, ingin mencari keuntungan yang lebih besar, lalu menzolimi orang lain, pakai topeng kezoliman, harga obat di markup. Mengambil keuntungan dari kesulitan hidup orang banyak, menggunakan topeng hanya untuk mencari kepentingan dirinya sendiri. Karena itu, ini sesuatu akhlak yang tercela. Kita sadar kalau kita ingin berkontribusi untuk membangun dan memajukan negara kita tercinta, maka tinggalkanlah topeng-topeng kepalsuan. Karena memang itu dilarang oleh agama Islam. Kita semua komponen bangsa Indonesia bisa berkontribusi, berbuat untuk memajukan bangsa kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang pedagang berlaku jujurlah terhadap timbangan. Itu sudah ikut berkontribusi memajukan perekonomian Indonesia. Yang rakyat, masyarakat, warga biasa teruslah bekerja dan berikhtiar. Itu sudah membantu dalam rangka memajukan bangsa kita tercinta. Ustadz, guru, mubalik, mengajarlah, ajarkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil tanpa harus memprovokasi murid-muridnya. Itu sudah berkontribusi untuk memajukan Indonesia tercinta. Masing-masing kita bisa berbuat untuk kemajuan Indonesia dengan menanamkan moralitas, membangun akhlak yang sesuai dengan syariat agama Islam. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Karenanya jelas apapun alasannya, topeng-topeng yang mengarah kepada kezoliman, mengarah kepada kemunkaran, hendaknya jangankan untuk kita pakai, untuk kita dekati sebaiknya tidak. Berbuatlah kita sesuai dengan kemampuan kita, hanya mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang terjadi, kita tidak menggunakan topeng-topeng sesuai dengan kepentingan kita, insya Allah Indonesia akan lebih maju dan jaya di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya. Aduh, tapi buka dulu topengmu. Ini memang PR banget ya. Dimana saat ini kadang-kadang kelamaan kita menggunakan topeng-topeng kemunafikan sehingga kita lupa akan jati diri kita. Masya Allah ya. Dan baik, kita akan lanjutkan dengan tema kita yang kedua, ghibah membawa petaka. Dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Abdul Kafi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.